wadah. Silakan Bapak. Mohon diperlihatkan kepada seluruh hadirin dan juga moderator. Baik, sumber daya alam dan energi, terima kasih Pak Arief. Dan selanjutnya Ibu Dewi Kartika, kami mohon mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah. Mohon nanti diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf C, terima kasih Ibu. Baik, kami akan buka Bapak-Bapak amplop pertanyaannya, masih tersegel juga. Kami ingatkan kembali bahwa kami akan membacakan pertanyaan ini satu kali. Mohon didengarkan dengan seksama untuk Bapak Mahfud MD. Korupsi pertambangan dan perikanan ilegal serta pembalakan liar masih marak terjadi. Hal ini mengakibatkan kerusakan ekologis di darat dan di laut serta ketidakadilan sosial. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik ilegal tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam? Waktu untuk menjawab 2 menit, Bapak dimulai saat berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya persoalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan misalnya. Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini, misalnya informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana? Ketika dibuat daftar, nggak ada di dalam daftar. Sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, lalu baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya nggak bisa menyeluruh. Karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia. Nggak bisa dong. Rahasia itu kan bukan yang tentang data perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot perkebunan sawit, itu kan harus daftarnya lengkap. Sesudah diselidiki apa yang terjadi di dalam analisis. Wah, itu memang permainnya buruk, sehingga selalu disembunyikan. Kalau baru orang tahu dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh. Nah, oleh sebab itu ini menjadi penting bagi kita keterbukaan informasi tentang data-data. Kalau kita mau menyelesaikan, data itu menjadi basis untuk penyelesaian. Kita juga pernah, atau kami kalau bicara soal rekam jejak, ya, kita ikut dalam upaya penyelesaian satu peta sebagai rujukan untuk masalah-masalah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Di sisi yang lain juga perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13%, tinggi sekali, tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan, sementara ilegal juga terus berlangsung. Lanjut, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar. Selanjutnya
giliran calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin dan Prof. Mahfud. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan juga Pancasila sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan juga kita harus menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022. Intinya kita ingin perusahaan-perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal, jadi mereka tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM setempat. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran? Cukup atau lanjut? Cukup? Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2. Terima kasih. Waktunya 1 menit, Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500, tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektar hutan kita. Lebih luas dan 23 luasnya Pulau Madura, di mana saya ini deforestasi dalam waktu 10. Kemudiannya, saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu, bahkan KPK banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya. Baik, terima kasih. Waktunya apa? Pak Mahfud, terima kasih. Kita lanjutkan. Baik, kini kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Tema di dalam wadah. Silakan Pak, mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga moderator. Tangan. Baik, terima kasih Bapak. Dan kami persilakan pula panelis Profesor Dr. Insinyur Haryadi Kartodiharjo untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah. Mohon diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf B. Terima kasih. Pangan huruf B. Baik, Bapak-bapak masih tersegel. Kita akan buka. Dan kembali kami ingatkan bahwa kami akan membacakan pertanyaan 1 kali, mohon didengar dengan seksama. Ini untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Perubahan iklim ekstrim mengancam produksi pangan dan menurunkan kualitas gizi pangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya. Oke, sampai kembali lagi bersama saya Aan Honaifi di channel YouTube Aan Honaifi. Pada kali ini saya akan membahas tentang bukunya Mardigu Wowi. Siapa dia Mardigu Wowi? Mardigu Wowi Sontoloyo Bonaparte merupakan seorang yang selalu memberikan argumen-argumen dan kritikan kepada pemerintah dan selalu membuat heboh dunia maya. Tidak mengurangi rasa penasaran saya, pada kesempatan yang dulu saya sempat memesan sebuah buku, dan buku ini bestseller, ditulis oleh Mardigu Wowi, seorang pengusaha dan seorang mentornya. Mardigu Wowi ini mentornya Sandiaga Uno.
calon presiden yang nggak jadi tapi pengusaha terkenal. Dulu Mardigu ini gurunya Sandiaga Uno. Nah, kesempatan kemarin saya membeli lewat online, di mana buku ini bisnis nggak setit itu kawan. Kenapa saya sensor? Karena kalau ada kata-kata yang jorok di YouTube itu nanti akan ke-banned. Nah, ini bukunya. Kalian baca sendiri judulnya. Di sini Mardigu Wowi seakan-akan dicubit oleh singa. Dalam teori semiotika, cover sampul buku ini memperlihatkan bahwa singa saja itu bisa ramah dengan Mardigu Wowi. Karena sekuat-kuatnya sebuah negara, instansi, perusahaan, atau pemerintahan, pasti tidak segarang, tidak seganas apa yang kita bayangkan. Di balik itu ada senyum, ada candaan, dan ada konspirasi tentunya. Di mana Mardigu Wowi menulis buku ini, judulnya Bisnis Nggak Setit Itu Kawan. Nah, Mardigu WP. Nah, ini sampul depan, ini sampul belakang. Sekarang kita pelajari satu persatu, mungkin waktunya lama, cuman saya akan memberikan inti. Inti dari buku ini adalah membahas tentang bisnis, membahas tentang ekonomi, membahas tentang Indonesia di masa depan, membahas tentang geopolitik juga yang sering Anda lihat di konten-konten YouTube-nya Mardigu Wowi ada di sini semua. Kalau Anda mau beli silakan pesan online karena stok terbatas, guys. Harus ada pre-order dulu. Nah, ini membahas tentang utang negara, membahas tentang Cina, membahas tentang politik dan lain sebagainya. Nah, di sini ada quote-quote dari para pengusaha terkenal, ada motivasi-motivasi juga, dan ada konspirasi ilmu-ilmu yang belum Anda ketahui sebelumnya. Kalau Anda pengen beli, silakan beli lewat online, dan Mardigu Wowi merupakan sosok yang saat ini lagi viral-viralnya, yang lagi gencar-gencarnya membongkar apa? Membongkar kebusukan Amerika, membongkar kebusukan Cina terhadap Indonesia, di mana Indonesia menjadi negara yang selalu menjadi apa ya kalau istilahnya itu anak bawang, menjadi negara yang sering diakali oleh mereka, padahal kita nggak sadar kita dijajah secara online, secara halus, secara transparansi, secara diam-diam, tetapi kita ya enjoy saja. Marga kita negara Indonesia sudah terlanjur berada dalam zona comfort zone atau zona nyaman. Nah, maka dari itu mengapa Mardigu Wowi sangat gencar memberikan kritikan-kritikan pedas kepada pemerintah, bukan sebagai buzzer atau bukan sebagai influencer, akan tetapi sebagai revolusioner, pendongkrak, pendorong supaya revolusi mental harus kita tegakkan. Mau sampai kapan negeri kita akan seperti ini? Utang di mana-mana, dan kita negara yang banyak sumber daya alamnya, tetapi sumber daya alam itu belum kita manfaatkan, belum bisa produktif, di mana semua lini perekonomian dikuasai oleh ya dua negara adidaya. Kalau enggak Cina ya Amerika. PT Freeport dikuasai Amerika. Untung saja sejak zamannya Pak Jokowi PT Freeport dialih sahamkan, di mana sahamnya sudah milik Indonesia sendiri. Dan tetapi ya gitu, masih ada cawe-cawe dari Amerika dan lain sebagainya. Tembaga, nikel, emas, apalagi timah, kaya sekali. Tetapi itu kemana? Batu bara itu kemana? Rakyat kita seperti apa? Masih miskin seperti ini. Kapan negara kita akan maju kalau seperti ini terus? Nah,
Oke, sekedar kritikan. Saya sudah membaca halaman pertama sampai akhir. Saya sudah paham siapa itu Mardigu, siapa itu sosoknya. Dia cocok menjadi presiden di tahun 2024. Insya Allah. Semoga bisa bergandeng dengan Sandiaga Uno. Wah, top ini guys. Kalau kalian setuju bisa like, komen di bawah ini. Sampai jumpa.